Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Vikaris Ibu Yuli Teddy dan diiringi permainan musik oleh Ibu Susan Puskalir. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Atas anugerah dan kasih-Nya untuk itu, jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 3. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita akan sama-sama membaca untuk nas pembimbing kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita akan menaikkan pujian Tinggal Sertaku. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan saudara kami seiman, boleh hadir di tempat ini untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan pada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Kau menolong kami ya Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya ya Tuhan juga Engkau mengampuni akan kesalahan kami, akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan
berikan pengampunan pada setiap kami ya Tuhan, Kau yang mengasihani kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah akan setiap kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kiranya kami dapat di dalam ibadah ini boleh ya Tuhan memuji Engkau ya Tuhan, boleh memuliakan Engkau. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kami ya Tuhan untuk pengampunan, sehingga kami boleh beribadah dengan hati, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan ikhlas, seperti tertulis dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan ketahanan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah pedoman yang teguh. Bila ku susah aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobat. Sekali lagi, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Saya persilakan untuk anak-anak untuk boleh ke sekolah minggu, ke kelas sekolah minggu. Oh ya, oke.
Saya persilakan untuk pembacaan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa ya sebelum pembacaan firman Tuhan dan juga kita perenungan firman Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, bersyukur karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk boleh hadir di tempat ini, boleh beribadah. Dan saat ini ya Tuhan, berikan kami hati yang tenang, hati yang teduh untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan bila firman Tuhan ditabur, itu boleh ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. In het Nederlands 1 Petrus 4 vers 7 tot en met 11. Zo luidt de Bijbel. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die gij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo luidt de Bijbel. Halleluja. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, bersyukur saat ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kondisi darurat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, setiap orang pasti atau setiap kita mungkin pernah mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang bagi kita itu sesuatu yang mungkin sangat meresahkan, sangat membuat kita menjadi galau, kondisi darurat dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengingat kapan terakhir kita atau kapan kita pernah mengalami situasi yang serasa mendesak, serasa mendekam. Mungkin ketika Bapak Ibu mengalami sakit yang berat,
atau keluarga terdekat kita, keluarga terkasih kita, pasangan kita atau anak kita menghadapi suatu sakit yang cukup berat, ataupun juga mengalami masalah yang besar, atau bahkan ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan fatal. Nah, pada saat-saat seperti itu seringkali pikiran kita terasa gelap, bukan? Atau pikiran kita terasa sangat galau, kacau begitu ya. Sehingga kita tidak tahu apa lagi harus kita lakukan. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kita merasa dikejar waktu dan tekanan dari berbagai arah begitu ya. Ada situasi yang seperti itu mungkin membuat kita cukup panik. Nah, ada pepatah yang mengatakan hidup itu seperti roda, atau seperti roda yang bulat seperti itu. Kadang berada di atas, kadang juga berada di bawah. Nah, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan memang tidak selalu stabil atau selalu berada dalam kondisi yang di atas begitu ya, atau berada di dalam kondisi yang tenang atau berjalan sesuai harapan. Ada masa ketika segalanya tampak mudah dan menyenangkan, tetapi juga ada saatnya kita merasa ada suatu masalah yang cukup berat, masalah yang beban yang berat. Dan pada saat itulah kita seringkali berada dalam kondisi yang mungkin tanda petik adalah namanya kondisi darurat bagi kita. Nah, dalam hidup ini setidaknya ada 3 hal yang sering kita temui, atau 3 jenis kondisi yang pernah kita temui. Yaitu yang pertama, kalau orang Indonesia mengatakan kondisi buah si malakama begitu ya. Apapun pilihan yang kita ambil rasanya tidak ada yang benar begitu ya. Itu malakam kadang-kadang sepertinya kita ngambil yang ini, pilihan yang ini, kita memutuskan untuk hal yang satunya lagi, tetapi rasanya itu tidak benar-benar baik. Dan yang kedua, kondisi telur di ujung tanduk. Bayangin ya, telur di ujung tanduk begitu ya. Nah, posisi kita sangat rentan dan berbahaya. Dan kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang dalam keadaan yang tidak berdaya. Saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan untuk sepertinya tanda petik menyelamatkan diri kita sendiri, itu sepertinya kita tidak berdaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita merespons ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, kondisi darurat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi darurat seperti itu sangat mudah bagi kita dikuasai oleh keadaan. Kita seringkali menjadi panik, takut, ya itu pasti ya, secara manusia, secara daging kita menjadi frustasi. Nah, namun firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kita untuk menguasai diri. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah hal yang penting, hal yang harus kita ingat. Tenang, tetap tenang, dan menyerahkan kepada Tuhan. Ini adalah kunci penting. Kita memang tidak bisa mengendalikan situasi di luar diri kita, tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, adalah bagaimana kita merespons keadaan tersebut. Nah, ada seorang bapak bernama Walter Storff. Nah, Walter Storff ini pernah menerima kabar pada waktu dia sedang berolahraga ataupun pada saat dia sedang menikmati hobinya, yaitu memanjat tebing gitu ya. Nah, dia mendapatkan satu kabar yang sungguh mengagetkan, bahwa anaknya yang dikasihi itu meninggal. Pada saat itu Walter Storff merasakan duka cita. Dia merasakan suatu dalam bukunya dia menyatakan dia merasakan suatu keadaan yang merasa sakit hatinya, merasakan duka cita yang dalam. Dia tidak mengerti mengapa penderitaan itu harus terjadi, mengapa anaknya harus diambil, mengapa anaknya harus meninggal di usia yang muda itu. Namun ia memilih untuk merespon dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang negatif atau marah-marah kepada Tuhan. Dalam bukunya ia menuliskan pengalamannya dalam merespons penderitaan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menguasai diri bukan memang berarti menyangkal emosi atau pura-pura kuat begitu ya. Menguasai diri bukan berarti kita menyangka bahwa kita memang dalam keadaan yang sedang berduka. Kita tidak menyangkal diri kita dalam arti tidak menyangkal emosi atau pura-pura mengatakan semuanya itu tidak pernah terjadi. Bukan seperti itu. Menguasai diri adalah kesadaran bahwa kita memang tidak mampu. Tuhan
tapi Tuhan sanggup. Menguasai diri adalah kesadaran bahwa meski kita tidak mampu, tetapi kita harus mengingat Tuhan sanggup. Menguasai diri adalah hal yang pertama yang kita lakukan untuk tidak dikalahkan oleh keadaan. Prinsip berikutnya yang ditekankan dalam ayat firman Tuhan ini adalah jadilah tenang. Jadilah tenang. Ketika dalam kondisi yang darurat seperti itu, ketenangan adalah sesuatu yang langka. Kita cenderung ingin serba cepat, membuat keputusan tanpa berpikir panjang lagi, dan pada akhirnya malah memperburuk keadaan. Ya jujur aja kita ya, secara manusia, ketika kita dalam kondisi menghadapi tekanan, menghadapi masalah, ataupun juga mengalami keadaan kondisi yang kita tidak duga sama sekali, ya memang kita akan suatu hal kita cenderung menjadi cepat ingin mengambil solusi, cepat-cepat bisa terselesaikan begitu ya, dan kadang-kadang tanpa berpikir panjang, ataupun yang pada akhirnya akan membawa keadaan semakin ruwet. Nah, kita mengajarkan bahwa di saat semua terasa goncang, justru kita harus belajar menenangkan diri kita. Karena hanya dalam ketenangan kita bisa mendengar suara Tuhan dan melihat dengan jelas arah yang Tuhan tunjukkan, atau memahami tujuan Tuhan di balik kondisi darurat yang kita hadapi. Memang jujur pada saat yang kita hadapi, begitu keadaan masalah seperti itu kita hadapi, kadang kita yang teringat adalah bagaimana saya harus langsung menyelesaikannya. Siapa yang bisa menolong saya? Adakah dokter yang bisa menolong saya dengan keadaan cepat? Kalau dalam keadaan sakit langsung kita ya ingatnya IGD begitu ya. Saya ingat waktu ini pengalaman yang bagi saya itu cukup shock waktu Bapak sakit ya. Dan itu membuat saya waktu itu juga yang terpikirkan langsung ambulans dan IGD waktu itu ya, yang langsung terpikirkan karena waktu itu kena dia serangan jantung yang pertama. Nah itu membuat saya shock karena saya sendiri nggak bisa bawa mobil pada waktu itu ya. Jadi saya teringat waktu itu adalah langsung ambulans waktu itu. Nah memang dalam keadaan seperti itu pikiran kita itu cepat sekali menjadi galau dan menjadi kacau. Dan ketika saya sudah sampai di rumah sakit dan semuanya, ketika ada dokter keluarga kami yang kami kenal, dan kemudian pada akhirnya segala sesuatu ketika berada di ruang IGD dan di ruang rawat semuanya. Dan pada saat itu saya juga secara manusia, karena ini pertama kali menjadi sangat shock begitu ya, saya nangis waktu itu. Dan dokter yang waktu itu, dokter keluarga kami atau kenalan kami pun juga kaget melihat saya nangis begitu ya, karena saya sebagai hamba Tuhan jarang sekali, hampir tidak pernah melihat dalam keadaan yang lemah seperti itu ya. Dan saya nggak pernah nangis pada waktu itu, maksudnya dia nggak pernah lihat saya seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti saat itu saya benar-benar dalam keadaan yang sangat lemah. Nah pada waktu itu yang saya ingat, kami berdoa. Dan saya ketika menyiapkan hal ini, saya mengingat akan hal ini. Memang secara daging, secara manusia, ketenangan itu betul-betul yang kita butuhkan saat itu. Di tengah-tengah keruwetan pikiran, kekacauan pikiran, hanya satu yang kita perlu ingatkan, kita perlu tenang, kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa di saat semua terasa guncang, justru kita harus menenangkan diri kita. Karena hanya dalam ketenangan kita bisa mendengar suara Tuhan dan melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan di balik kondisi yang kita hadapi. Nah, contoh yang sangat baik yang diberikan dalam kitab Mazmur, Daud yang sering berada dalam situasi genting dan penuh ancaman ketika dia diserang oleh di sana sini oleh musuhnya. Dan dalam Mazmur 62 dia menuliskan, hanya kepada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya daripadanya lah keselamatanku. Hanya kepada Allah sajalah aku tenang. Lalu pada ayat 6 ia menasihati dirinya sendiri. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan hanya keadaan menjadi mudah, tetapi karena keyakinan bahwa Tuhan adalah perlindungan sejati. Daud mengajak jiwanya untuk tenang. Daud mengingatkan dirinya, terus mengingatkan dirinya bahwa di dalam Tuhan
ada ketenangan. Jiwaku, tenanglah. Tuhanlah keselamatanku. Dan mengajak jiwanya untuk tenang meskipun secara daging, secara manusia dia merasa lemah, tidak berdaya. Inilah bentuk daripada pengendalian diri. Menundukkan kegalauan hati, menundukkan kegelisahan diri kepada ketenangan yang lahir daripada iman kepada Tuhan. Nah, kita harus tenang hanya karena ketika kita percaya kepada Tuhan, tetap memegang kendali. Kita menjadi tenang karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Kadang kondisi darurat bukan akhir dari segalanya. Tuhan seringkali menggunakan kondisi darurat sebagai proses pembelajaran diri bagi kita. Ia membentuk karakter, menumbuhkan iman, dan memperlihatkan kuasa-Nya. Saya jadi ingat ya ketika setelah situasi sakit dan semuanya daripada suami begitu ya, dan saya juga sendiri waktu itu tidak lama berselang bapak sakit, saya juga sakit begitu ya. Nah, itu membuat kami belajar satu hal begitu juga ya, untuk penyerahan diri, dan kami juga belajar mengimani begitu ya, mengimani bagaimana kami perlu menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan, dan juga bagaimana kami belajar untuk semakin menghargai hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan yang kami juga belajar untuk hidup sehat begitu ya dalam kehidupan kami, untuk semakin lebih baik lagi dalam makanan yang kami bisa makan, kami makan dengan baik begitu ya. Kami menjaga kesehatan kami juga, menjaga tubuh kami juga, dan juga kami mengingat bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Itu yang paling terutama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali Tuhan menggunakan kondisi-kondisi seperti itu untuk membentuk karakter kita, menumbuhkan iman kita, dan memperlihatkan kuasa-Nya. Dan selanjutnya bagian terakhir dari dari Petrus 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Inilah inti dari semua respon dalam kondisi darurat kita. Berdoa. Mengapa justru berdoa? Karena doa adalah tanda penyerahan dari diri kita. Kita sadar bahwa kita tidak sanggup dan kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh campur tangan daripada Tuhan. Nah, contoh daripada prinsip ini kita bisa temukan di dalam kisah para rasul. Bagaimana kisah dari Rasul Paulus dan Silas di kisah para rasul 16. Mereka dipenjara ketika mereka memberitakan Injil. Mereka dibawa, dimasukkan di dalam penjara yang gelap. Mereka mengalami kondisi darurat. Mereka dibelenggu dalam keadaan ruang penjara yang gelap dan sempit. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Dan menyanyi dan berdoa kepada Tuhan itu adalah bentuk penyerahan diri mereka. Bentuk mereka bersandar kepada Tuhan. Dan tindakan mereka ini adalah bentuk nyata dari penyerahan diri mereka kepada Allah. Dan hasilnya, dan Tuhan menjawab. Dan dikatakan terjadi gempa bumi besar. Pintu-pintu penjara yang seakan-akan itu memenjarakan mereka, membelenggu mereka itu terlepas, terbuka, dan belenggu mereka itu benar-benar terlepas begitu ya. Bahkan kepala penjara pada saat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi darurat menyerahkan diri kepada Tuhan bukanlah bentuk kelemahan. Seringkali kita kelihatannya sebegitu lemah begitu ya. Bukan. Dalam kondisi darurat menyerahkan diri kepada Tuhan bukan dalam bentuk kelemahan kita, melainkan suatu kekuatan yang sejati. Saat kita dalam kondisi darurat, apa yang kita lakukan? Mulai sekarang utamakanlah berdoa. Ingat Tuhan. Dalam keadaan kondisi-kondisi yang menekan, yang seakan-akan hidup kita terjepit, yang seringkali membuat kita putus asa, jangan lupa untuk berdoa. Saya punya teman, seseorang teman di Amerika. Beberapa waktu yang lalu dia menuliskan di Facebooknya, dan saya berteman dengan dia, masih tetap berteman dengan dia. Dia menuliskan dalam keadaan depresi ya. Dia mengatakan saya dalam keadaan depresi karena memang dia mengalami depresi yang cukup berlarut-larut ya.
Dan beberapa waktu yang lalu dia juga sempat mengatakan dia punya pikiran untuk bunuh diri, untuk suicidal ya. Dan kemudian itu terjadi lagi. Dia kemudian menuliskan, meminta doa kepada teman-temannya untuk bilang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang begitu depresi. Padahal dia cukup punya pekerjaan yang baik di Amerika begitu ya. Tetapi memang kehidupannya secara emosional, secara batinia itu dia merasa begitu lemah, begitu rentang. Sampai pikiran untuk bunuh diri itu berkali-kali hadir di dalam pikirannya. Sampai dia mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya melakukan hal yang seperti itu. Nah, saya ketika mengingat hal ini, saya mengingat juga teks yang hari ini yang saya bacakan. Betul, hanya dalam keadaan tenang, dalam pikiran yang tenang, dalam ketika kita berdoa, kita mampu belajar untuk menguasai diri kita. Dalam keadaan kelemahan apapun, dalam situasi yang benar-benar menekan, sampai kita mungkin punya pikiran untuk bunuh diri. Tetapi ketika kita mengingat ada Tuhan yang mengasihi kita, tenang dan berdoa, tenang dan berdoa. Bapak Ibu dan Saudara, kondisi darurat bisa datang kapan saja, tetapi sebagai orang percaya kita diajar untuk tidak panik, tidak takut. Sebaliknya kita dipanggil untuk menguasai diri karena kita percaya Tuhan tetap pegang kendali. Yang kedua, kita belajar untuk tenang karena dalam ketenangan kita bisa mendengar Dia, kita bisa mendengar suaranya. Yang ketiga, kita berdoa karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita melewati badai kehidupan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan takut ketika kondisi darurat datang. Tetap menguasai diri, tetap tenang dan tetap berdoa. Karena dalam setiap kondisi darurat Tuhan sedang bekerja dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita akan menaikkan pujian KJ 4110, tenanglah kini hatiku. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati mulut orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mendoakan untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia, Nederland, dan juga Israel. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan daripada dunia ini, akan adanya peperangan, bencana alam, kekerasan atau ketidakadilan, penganiayaan juga terhadap para janda, duda, dan juga anak-anak yatim piatu. Untuk hal ini kita akan bersama-sama, kita juga akan berdoa untuk Majelis Sinode, untuk Ketua Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, dan para pendeta yang melayani Gereja Perki Nederland, Majelis Pengurus serta Jemaat. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Pak, kami datang ke hadapan ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan juga untuk pemerintahan dalam dunia ini ya Tuhan, untuk khususnya di Indonesia, Nederland, dan juga di Israel. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan daripada bangsa. Dan saat ini kami mengingat untuk negara Indonesia dan untuk keadaan politik, dalam keadaan ekonomi, Tuhan juga yang pimpin, yang Tuhan yang menolong dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, juga untuk pemerintahan, untuk presiden, dan juga setiap pemerintahan yang ada. Mereka boleh ya Tuhan mengingat dalam mereka setiap untuk kesejahteraan daripada rakyat, dan juga untuk Nederland ini kami menyerahkan untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Di tempat ini juga Engkau juga menolong di dalam setiap kebijakan diambil, ataupun juga ya Tuhan ketika mereka melakukan untuk segala bentuk pemerintahan juga Engkau tolong ya Tuhan, terus yang mengingat untuk kesejahteraan daripada rakyat, dan khususnya untuk di Nederland ini. Kami juga menyerahkan untuk Israel dalam keadaan pergumulan, di dalam peperangan dengan Palestina. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan, bagaimana untuk di dalam untuk ketenangan, di dalam juga bagaimana ya Tuhan untuk keadaan mereka di sana, juga untuk pemerintahan Kau juga yang menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga saat ini mengingat untuk Gereja Perki Nederland, Tuhan juga yang tolong ya Tuhan di dalam setiap pergumulan, dan setiap juga di dalam setiap hal yang kegiatan-kegiatan yang ada, setiap ibadah yang diadakan, Tuhan juga yang memakai sehingga menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Kami menyerahkan untuk juga untuk pendeta Ibu Ida, Tuhan juga yang tolong ya Tuhan, Ibu Pendeta Ida, Tuhan juga tolong sertai di dalam setiap pelayanannya, dan juga untuk keluarganya Tuhan yang menolong, yang menyertai ya Tuhan, dan untuk kesehatan dan kekuatan juga bagi setiap majelis, pengurus, dan juga rekan-rekan dalam pelayanan di dalam GPN ini. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan. Kami menyerahkannya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini kita akan menyerahkan untuk jemaat GPN Amsterdam yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Kita menyerahkan untuk Bapak Andre Sahetapi, Ibu Ade Marpaun, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Paula, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pahdede, Bapak Liam, Ibu Truli Tanahatu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostard, Saudara Larry Kraus, Bapak Mick dan Leila, dan Saudari Leila. Dan juga kita akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Edith Trip Marwanaya dan Ibu Melina Tambunan. Dan juga untuk kelahiran daripada Aiden Aipasa, cucu dari Bapak dan Ibu Norman dan Susan Aipasa. Dan juga jemaat yang dalam keadaan kedukaan, untuk keluarga dari family The Rover. Mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Bapak yang datang ke hadapan menyerahkannya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan untuk Bapak Andre, Ibu Ade, Ibu Gio, Ibu Paula, Ibu Sinta, Ibu dan Bapak Pahdede, Bapak Liam, Ibu Truli, Ibu Ice, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will, Saudara Larry, dan juga Bapak Mick dan
Lela. Kami menyerahkan ya Tuhan mereka dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh atau dalam saat ini proses pemulihan mereka. Tuhan tolong ya Tuhan yang akan menguatkan mereka, yang akan memulihkan ya Tuhan melalui obat, melalui dokter yang juga yang menangani. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan sehingga boleh mereka pulih dan kondisi mereka semakin baik lagi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat yang bulan tahun, untuk Edith dan juga Ibu Melina. Kami menyerahkan ya Tuhan juga mereka dalam bertambahnya usia, mereka juga semakin boleh bertambah iman mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan biarlah Tuhan juga menyertai berikan mereka kekuatan dan kesehatan juga, dan juga di dalam keluarga mereka juga yang Tuhan tolong yang sertai. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan bersyukur untuk kelahiran daripada Aiden Aipasa, cucu daripada Bapak dan Norma dan Ibu Susan. Dan kami menyerahkan Tuhan bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran seorang cucu, biarlah itu menjadi juga suatu kebahagiaan yang Engkau tambahkan juga bagi keluarga mereka. Untuk menyerahkan juga untuk saat ini kami mengingat jemaat yang berduka, untuk keluarga dari family The Rover. Tuhan juga yang akan menguatkannya, Tuhan yang akan menghibur, yang memberikan mereka ketenangannya Tuhan juga di dalam masa-masa kedukaan ini. Tuhan yang menolong, yang akan menopang kehidupan mereka. Dan kami menyerahkannya Tuhan bersyukur untuk segala sesuatu juga yang Kau boleh kerjakan di dalam jemaat kami dari GPN ini. Tuhan tolong ya Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan kami menyerahkannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan bersama-sama, kita akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantung persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3.
Mari kita satu dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya di Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Coba saya persilakan untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah dengan damai, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun kita berada. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini 18 Mei tahun 2025. Satu, atas nama majelis dan jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Yuli Teddy yang telah memimpin ibadah hari ini, dan juga kepada Ibu Susan
Puskalier atas iringan musiknya dan tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu tanggal 25 Mei 2025 akan diadakan di Gereja Dristromen, di gereja ini, mulai jam 9.30 dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Jadi hari ini Ibu, sekarang minggu depan Bapak. Yang ketiga, penelaan Alkitab diadakan hari Minggu setiap minggu ketiga setiap bulan, dan pada hari ini akan diadakan di gereja The New Start yang akan dipimpin oleh Pendeta David Kristanto. Bapak pendetanya mungkin ada di sini juga ya. Oh ya. Dan akan dimulai pada jam 12 siang. Maaf, jam 11.30 akan dimulai. Dan bagi jemaat sekalian untuk bisa dapat hadir pada penelaan Alkitab pada siang hari ini. Yang keempat, yaitu Kindernevendienst akan mengadakan acara keluar pada hari ini juga pada tanggal 18 Mei. Dan bagi anak-anak yang ingin mendaftarkan diri, dapat mendaftarkan diri ke Ibu Sandra, Tekla, Tisha, dan Bianca. Dan mereka akan pergi ke Monkey Town di Diemen. Keempat, yaitu kolekte yang terkumpul pada hari Minggu yang lalu, pada minggu yang lalu terkumpul di kantong biru sebesar 133,30 sen, kantong merah 109,50 sen, dan dari Kindernevendienst 17 euro. Dan kebaktian yang keenam, akan diadakan kebaktian bersama kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dikoordinir oleh GPN Almere pada hari Kamis 29 Mei dimulai jam 2 siang bertempat di Lichtbochkerk di Almere. Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama. Dan ketujuh, kebaktian bersama Pentakosta akan dikoordinir oleh GPN di Arnhem, Gelderland pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 yang akan dimulai pada jam 3 siang bertempat di Salvator Kerk di Arnhem, tertera alamatnya di situ. Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir, GPN Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober tahun ini. Untuk keterangan selanjutnya dapat menghubungi majelis ataupun pengurus di Amsterdam Zuidoost. Dan ada satu hal, kami akan memperkenalkan Bapak Rianto Adilang. Silakan berdiri, Pak. Beliau akan melanjutkan sekolah di VU ya. Ya. Selamat datang dan kita bisa bekerja sama-sama. Ya. Oh ya, kami juga mengucapkan terima kasih, hartelijk dank for Jonathan yang telah memainkan piano pada hari ini. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Punya ibu tadi.